Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Retan Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Visi tersebut akan saya wujudkan dengan prakarsa perubahan, yaitu menjadi guru yang menyenangkan bagi murid melalui pemanfaatan teknologi. Berikut aksi nyata yang akan saya lakukan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, lalu refleksi. Pada tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya juga berkonsultasi dengan rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama, yaitu IPA. Kemudian, saya juga berkonsultasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT untuk berbagi pengalamannya mengenai model atau metode pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Pada tahap pelaksanaan, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan smartphone yang dimilikinya secara berkelompok. Di akhir pembelajaran, saya memberikan penugasan kelompok membuat video singkat terkait materi pelajaran yang telah diajarkan. Video yang mereka buat dapat menggunakan aplikasi apapun yang mereka inginkan. Berikut adalah hasil kerja kelompok yang sudah mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan pengertian dan fungsi akar pada tumbuhan. Akar tumbuhan merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, dan berfungsi untuk melambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya, serta pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Konteks dan silindres pusat. Ada dua jenis sistem perakaran, yaitu akar serbut dan akar tunggal. Akar monokotil memiliki sistem perakaran serbut dan dikotil memiliki sistem perakaran tunggal. Beberapa fungsi akar-akar. 1. Memperkuat berdirinya batang tumbuhan. 2. Menyerap air dan mineral pada tanah. 3. Menyimpan cadangan makanan pada umbian, misalnya pada singkong, wortel, kentang, biji talas pada tumbuhan ini. Akarnya akan membesar dan untuk menyimpan cadangan makanan yang dapat kita konsumsi. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, kita pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Faiz. Nama saya Andika Pratama. Nama saya Ridho Ripaldo. Nama saya Zarian Istain. Dari kelas 8 akan menjelaskan tentang pelajaran IPA semester 1, bab 2 pesawat sederhana. Contoh jenis tuas ke-1 adalah gunting. Gunting termasuk jenis tuas ke-1 karena letak titik tumpu terdapat di tengah, di antara titik beban dan titik kuas. Selain gunting, contohnya ada gunting kuku, jungkat-jungkit, palu, dan tang. Pesawat sederhana jenis tuas kedua contohnya gerobak roda 1, karena letak beban berada di tengah, di antara titik tumpu dan titik kuas. Contoh yang lain adalah alat pemotong kertas, pembuka tutup botol, alat pemecah kaca. Jenis tuas ketiga contohnya adalah pinset, karena tuas kuasa berada di tengah-tengah di antara titik tumpu dan titik beban.
mikroskop, penjepit roti, hektar, dan pemancingan. Contoh yang lain. Jenis pesawat sederhana. Yang kedua adalah bidang mengereng, contohnya tangga, papan yang mengirimkan, suku, kampak, dan pisau jalan yang berkelak-kelak di penggunaan. Jenis pesawat sederhana. Yang ketiga adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda, bergerak dan berputar pada posturnya. Jenis katrol. Katrol tunggal, katrol majemuk, dan katrol tunggal. Bergerak bebas. Bergerak bebas. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8 kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ pencernaan makanan yang berfungsi untuk mencerna makanan. Dalam makanan tersebut akan diproses secara kimiawi dan mekanik. Pencernaan mekanik terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik di dalam tubuh. Organ pencernaan antara lain mulut. Di dalam mulut terdapat jaringan lidah di dalam liur. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dan mekanik. Kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan penalistik, yaitu gerakan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung di dalam lambung terdapat dan dalam menggunakan makanan yaitu dan usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu usus jari, usus besar. Di dalam usus besar banyak bakteri TNK yang sangat membantu proses membusukkan sisa makanan dalam tubuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Di tahap refleksi, saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang telah saya lakukan agar saya dapat memperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Demikian video aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Terima kasih. Semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.